Assalamualaikum. Siapa kira kedua jajanan ini mampu menghidupi satu keluarga? Resep pertama, kue pukis. Siapkan gelas takar, kemudian masukkan 65 ml santan instan. Tambahkan 335 ml air. Ini bisa kita sambil bersihkan ya bungkus santannya supaya nggak mubazir. Jadi total air santannya adalah 400 ml. Aduk santan dan air sampai tercampur rata, kemudian masukkan ke dalam panci. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian masukkan 1 saset kental manis putih. Aduk sampai tercampur rata, kemudian biarkan sampai dingin. Sambil menunggu santannya dingin, sekarang kita buat untuk adonan berikutnya. Siapkan 1 butir telur ayam, tambahkan 150 gram gula pasir. Aduk sampai gula pasirnya larut dan cukup mengembang. Kocok sampai putih seperti ini dan gula pasirnya larut. Setelah gula pasirnya larut, sekarang kita masukkan setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh vermipan atau ragi instan. Pastikan ragi instannya aktif ya, supaya nanti hasilnya bisa mengembang. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang. Masukkan sedikit demi sedikit dulu. Sambil tuang air santan yang sudah dingin tadi. Masukkan sedikit demi sedikit juga, jadi kita masukkan terigu dan air santannya bertahap supaya nanti tepung terigunya nggak menggumpal-gumpal, jadi bisa mulus sempurna. Sudah masuk semua tepung dan santannya, aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah seperti ini ya hasilnya, dia tuh licin, kental. Kemudian sekarang kita masukkan 100 gram margarin cair. Ini suhu ruang ya, margarinnya sudah nggak panas lagi, sudah dingin. Masukkan ke dalam adonan. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, tutup dengan lap bersih, biarkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan mengembang 2 kali lipatnya seperti ini. Nah ini terlihat ya ada buih-buihnya, tandanya ragi aktif. Nah ini langsung aja kita aduk-aduk, kita kempeskan lagi adonannya, kemudian masukkan ke dalam gelas takar. Total dimasukkan semua adonannya adalah 850 ml adonan. Jadi di sini kita akan bagi dua menjadi 425 ml dan 425 ml adonan. Jadi masing-masing gelas takar ada 425 ml dan 425 ml adonan. 1 gelas takar ini masukkan kurang lebih setengah sendok teh pasta pandan, 1/4 sendok teh pewarna hijau. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, warnanya pun sudah bagus. Sekarang untuk gelas takar selanjutnya kita masukkan kurang lebih setengah sendok teh pewarna kuning supaya nanti warnanya cantik ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, siap untuk dimasak. Panaskan cetakan kue pukis di api kecil, kemudian oles margarin. Untuk ngolesnya jangan pelit-pelit ya teman-teman, sedang-sedang aja supaya nanti hasilnya nggak lengket. Untuk apinya kecil ya seperti ini, jadi api nggak menyentuh loyang sama sekali supaya nanti hasilnya nggak gosong tapi matang sempurna. Nah ini loyangnya sudah panas, langsung aja kita masukkan adonan. Isi adonan jangan terlalu penuh, kurang lebih sampai 3/4 cetakannya aja, biar nanti hasilnya nggak terlalu munjung ya. Nah ini langsung aja kita masukkan semua lubangnya, kemudian tutup, masak sampai matang. Kurang lebih selama 5 menit aja ya teman-teman, nggak lama-lama, sampai bagian atasnya itu sudah nggak basah lagi. Sudah kering berarti bisa diangkat. Bagian atasnya sudah kering seperti ini, tandanya kue pukis sudah matang. Kemudian miringkan kue pukis seperti ini.
Angkat kue pukis, kemudian balur dengan margarin selagi panas. Oles kedua sisi pukis dengan margarin selagi panas, tujuannya supaya empuk ya walaupun sudah dingin. Panaskan lagi cetakan, kemudian oles dengan margarin. Nyalakan di api kecil lagi, tunggu sampai loyangnya sudah panas. Setelah loyangnya sudah benar-benar panas, masukkan adonan yang rasa pandan. Tiap kali mau masak, adonan harus diaduk-aduk dulu ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bisa mengembang dan gak bantet. Masak kue pukis rasa pandan ini sampai matang, kurang lebih 5 menit di api kecil aja. Pokoknya nanti teman-teman bisa cek aja kalau bagian atasnya sudah nggak basah, sudah kering seperti ini. Segera matikan api kompornya lalu miringkan. Kalau kuenya nempel bisa dibelah seperti ini ya menggunakan spatula ukuran kecil. Angkat kue pukis lalu oles dengan margarin selagi panas. Sebelum diberi topping, pastikan pukisnya sudah dalam keadaan dingin supaya margarinnya bisa nempel ke pukisnya. Ambil satu pukis rasa pandan, tempelkan ke margarin, kemudian masukkan ke dalam seres coklat. Setelah nempel seperti ini, masukkan ke dalam mika persegi panjang. Ambil pukis rasa original, tempelkan ke margarin, kemudian tempelkan juga ke meses warna-warni. Jadi pukis yang pandan kita kasih meses coklat, pukis original kita kasih meses warna-warni ya supaya hasilnya cantik dan menarik. Untuk jualan supaya makin menarik lagi, kita bisa taruh kue pukisnya di dalam mika ini secara selang-seling ya. Jadi hijau kuning gitu, jadi hasilnya makin menarik lagi. Nah ini kita bisa staples siap untuk dijual. Selesai dimasukkan ke dalam mika semuanya, mendapatkan 10 mika dan masing-masing mikanya ini ada 6 piece. Secara tampilan menarik banget ya, ini bisa kita jual dengan harga 5 ribuan aja, isinya 6 piece karena ini ukurannya kecil ya pukisnya. Nah secara tampilan udah menarik banget ya, pakai meses warna-warni kayak gini, kue pukis originalnya. Dan kalau ditekan-tekan dia itu menul-menul, empuk banget dan rasanya super duper enak banget. Jadi teman-teman wajib cobain di rumah ya, manisnya pas, kemudian gurihnya pas, enak banget pokoknya. Kue pukis rasa pandannya juga sama seperti tadi ya, secara tampilan ini menarik banget. Ijo-ijo gitu, kemudian dikasih topping meses coklat, ini benar-benar kesukaan anak-anak banget. Kalau dibelah pun dia itu benar-benar empuk, lembut, kemudian berpori yang gak bantet sama sekali, enak dan harum banget. Dari modal kurang lebih Rp21.750 dapat 60 piece. Modal per piece-nya jatuh di Rp362. Kita bisa jual 5.000 per 6 piece atau 5.000 per 7 piece, sesuaikan aja dengan daerah masing-masing. Resep kedua yang laris banget di pinggir jalan dan laris dari masa ke masa, kue pancong. Siapkan 50 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 750 ml air. Aduk sampai gula pasir dan garamnya larut. Setelah gula dan garam larut, masukkan 100 gram tepung beras. Untuk tepung berasnya aku menggunakan merek Rose Brand. Lalu aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku menggunakan merek segitiga biru. Aduk lagi sampai tercampur rata dan pastikan gak ada tepung yang bergerindil. Siapkan kelapa parut. Ini aku beli di tukang kelapa dan aku pilih kelapanya itu yang warnanya coklat muda ya teman-teman, jangan yang coklat tua supaya nanti rasa kelapanya manis. Dan di situ aku bilang aja ke abangnya minta dikerik, kemudian minta diparut, hasilnya bersih seperti ini dan langsung aja masukkan ke dalam adonan. Untuk satu butir kelapanya kalau di daerahku harganya Rp9.000 dan beratnya 450 gram. Langsung aja ini semua bahan kita aduk sampai tercampur rata.
Aduk kurang lebih selama 5 menit supaya hasil dari kelapanya itu keluar santannya ya. Dan ini sudah tercampur rata, siap untuk dimasak. Siapkan cetakan pukis ukuran kecil lubang 12, kemudian nyalakan api kompornya di api sedang. Kita tungguin sampai loyangnya benar-benar panas. Oles cetakan dengan margarin, oles agak tebal nggak apa-apa ya, karena ini kita menggunakan cetakan aluminium, bukan cetakan yang teflon. Jadi kita butuh margarinnya agak banyak supaya nanti saat kita angkat nggak mudah lengket. Setelah cetakannya sudah panas, langsung kita masukkan adonannya. Sebelumnya diaduk-aduk dulu ya supaya tercampur rata. Kemudian untuk masukannya, kita bisa menggunakan sendok seperti ini, satu persatu kita isi lubangnya. Isi sampai penuh ya supaya hasilnya cantik dan menarik. Setelah terisi semua, sebelum ditutup, kita oles dulu cetakannya menggunakan margarin. Ini kita oles ke sisi cetakan aja seperti ini supaya nggak lengket nantinya ya. Kemudian ditutup, kemudian kecilkan api kompornya. Seperti ini untuk api kompornya, jadi api kecil aja ya supaya nggak mudah gosong tapi dalamnya matang. Setelah kurang lebih 3 atau sampai dengan 5 menit dimasak, hasilnya sudah matang seperti ini. Bagian atasnya sudah nggak basah ya, sudah kering. Dan bagian sisi kiri dan kanannya sudah mulai kecoklatan. Matikan api kompornya. Lalu angkat kue pancong. Ini bisa bagian kiri dan kanannya kita tekan seperti ini ya, menggunakan alat pancong seperti ini. Kemudian bisa kita balik atau kita miringkan dulu seperti ini. Jadi kenapa api kompornya kita matikan dulu supaya nggak panas ya teman-teman, karena ini kan cetakannya atau loyangnya nggak kita lapisi dengan apapun, jadi langsung di atas kompor ya. Jadi biar nggak panas kita matikan aja api kompornya. Yang penting kue pancongnya sudah matang ya, bisa dibalik seperti ini kemudian angkat. Kue pancong ini enaknya dimakan hangat-hangat ya teman-teman. Jadi kalau ada yang beli bisa langsung kita cetak karena masaknya pun gak lama. Karena enak banget kalau dimakan hangat-hangat. Untuk jualan kita bisa siapkan mika persegi panjang seperti ini. Kemudian satu mika ini bisa kita isi 7 piece dan bisa kita jual dengan harga 5 ribuan aja. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan ya dengan harga di daerah masing-masing. Setelah tersusun rapi di atas mika seperti ini, tabur dengan gula pasir kurang lebih 1 sendok makan. Tutup, kemudian staples, kue pancong siap untuk dijual. Selesai dimikain semuanya, dapat 10 mika dengan masing-masing mika isinya 7 piece. Kue pancong ini cocok banget teman-teman jadikan ide jualan ya, apalagi jualnya di pasar malam. Terus masaknya dadakan, insya Allah pasti laris manis. Karena biasanya orang-orang itu suka banget sama yang dadakan ya, yang hangat-hangat. Jadi pasti deh laris manis. Tampilan kue pancongnya benar-benar super empuk banget, terlihat dalamnya pun matang sempurna. Dan serabut kelapanya itu benar-benar penuh ya, full banget. Dan rasanya Masya Allah enak banget, persis kayak kue pancong yang ada di Jakarta itu. Dan ini benar-benar teksturnya lembut, gurih, kemudian manis dari gula pasirnya. Insya Allah semua orang pasti suka, enak banget pokoknya. Dari modal kurang lebih Rp18.100 dapat 70 piece. Modal per piece-nya jatuh di Rp258. Kita bisa jual 5.000 per 7 piece seperti ini atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.